Selamat datang. Hari ini kita akan jadi semacam detektif sejarah. Sumber kita dari Andy Hendrik ini melempar sebuah hipotesis yang terus terang luar biasa berani. Coba bayangkan ini. Jangan-jangan tanah timur yang disebut di kitab Kejadian yang selama ini dicari-cari orang, itu sebenarnya adalah dataran tinggi Toraja di Sulawesi. Sebuah klaim yang sangat besar ya. Dan Hendrik mencoba membuktikannya dengan 3 pilar argumen utama yang diajukan. 3 pilar ya? Betul. Ada petunjuk dari bahasa, lalu dari sistem kepercayaan kuno, sampai ke bukti visual berupa seni ukir. Tepat. Jadi, misi kita dalam penelusuran kali ini bukan untuk langsung bilang ini benar atau salah ya. Tapi kita akan coba mengikuti jejak pemikiran Andy Hendrik, membongkar argumennya satu persatu, dan mencoba memahami gimana sih dia menghubungkan titik-titik yang kelihatannya sangat berjauhan ini. Siap? Siap. Dan penting untuk kita ingat ya, kita di sini melihat murni dari kacamata satu penulis ini. Kita mencoba masuk ke dalam alur logikanya untuk melihat gambaran utuh yang ingin ia sampaikan. Oke, kita mulai dari mana nih? Sepertinya fondasi dari seluruh argumennya ini ada di bahasa ya. Di situ semuanya berawal. Benar sekali. Titik awalnya itu sangat spesifik. Kosakata dalam bahasa Makassar. Bahasa Makassar, oke. Menurut Hendrik, kata raya dalam bahasa Makassar itu artinya timur. Sesederhana itu. Ini batu pertama yang dia letakkan. Raya berarti timur, oke saya catat. Lalu bagaimana ini terhubung ke Toraja? Nah, dari sini logikanya mulai berjalan. Kalau raya adalah timur, maka tanah raya secara harfiah berarti tanah timur. Tanah raya, tanah timur. Masuk akal. Toraya diartikan olehnya sebagai tanah orang dari timur. Tunggu. Jadi Hendrik ini bukan cuma bilang namanya mirip, tapi dia langsung menyambungkannya ke kitab Kejadian pasal 11. Tepat sekali. Di mana Abraham diceritakan pergi ke tanah timur. Ini kan mengubah segalanya. Tepat. Inilah lompatan konseptualnya yang paling fundamental. Selama ini kan frasa tanah timur dalam kitab suci sering diartikan sebagai penunjuk arah biasa. Seperti kita bilang, saya mau jalan ke arah timur. Arah geografis saja. Betul. Tapi menurut Hendrik, itu bukan arah. Itu adalah nama diri. Sebuah nama tempat yang spesifik. Tanah timur, yang dalam bahasa lokalnya adalah tanah raya. Wow, lompatannya jauh sekali. Tapi apa yang membuat dia begitu yakin? Maksud saya ini bisa terdengar seperti cocok logi kan? Apakah ada alasan lain kenapa dia berani mengambil kesimpulan ini? Pertanyaan bagus. Disinilah metode Hendrik menjadi menarik. Menurut saya, dia tidak menggunakan tafsir dari luar, tapi justru memakai bahasa lokal untuk memecahkan apa yang dia sebut sebagai misteri Alkitab. Dia menyoroti bahwa bahkan di kalangan masyarakat Toraja sendiri, yang mayoritas beragama Kristen, lokasi pasti dari tanah timur ini masih jadi perdebatan dan dianggap belum jelas. Jadi dia seolah berkata, "Hei, coba lihat, jawabannya mungkin ada di depan mata kita selama ini, dalam bahasa tetangga kita sendiri." Persis, dia mengubah total parameter diskusinya. Pertanyaannya bukan lagi, di mana letak timur dari posisi Abraham saat itu? Tapi berubah menjadi, apakah tanah Toraya yang kita kenal ini adalah tempat yang dimaksud dalam kitab itu? Ini menempatkan Toraja, yang mungkin tadinya nggak pernah ada dalam peta diskusi teologis ini, langsung ke tengah panggung. Betul sekali. Dan argumen linguistik ini harus kuat, karena semua klaim berikutnya yang lebih berani lagi, itu dibangun di atasnya. Tanpa kaitan nama ini, seluruh teorinya akan runtuh. Oke, fondasinya sudah diletakkan. Nama tempatnya menurut dia sudah nyambung. Tapi kan itu baru satu petunjuk. Nama bisa saja kebetulan kan? Pertanyaannya apa cuma namanya yang nyambung? Apa ada koneksi lain? Soal orangnya misalnya. Tentu saja, dia tidak berhenti di situ. Hendrik masuk ke pilar kedua, dan ini mungkin lebih mengejutkan lagi. Oh ya? Dia beralih dari bahasa ke sistem kepercayaan, khususnya kepercayaan kuno masyarakat Enrekang yang merupakan tetangga dekat Toraja. Oke, Enrekang. Di sana, ada satu klaim yang sangat kuat. Sosok deitas atau leluhur utama yang mereka kenal sebagai Puang Matua diidentikan langsung dengan Nabi Ibrahim atau Abraham. Wow! Oke, kalau yang tadi itu lompatan, yang ini lompatan kuantum. Menghubungkan Puang Matua langsung dengan Abraham, bukankah itu spekulasi yang sangat jauh? Maksud saya, banyak budaya punya figur leluhur yang dituakan atau dewa pencipta. Kenapa harus spesifik Abraham? Nah, disinilah Hendrik mencoba menguatkan argumennya dengan konteks. Dia menganalisis nama Puang Matua itu sendiri. Oke,
Puang itu bisa berarti tuan atau Tuhan, dan matua berarti tua. Jadi, tuan yang dituakan, atau Tuhan yang tua. Menurut hipotesisnya, sebutan ini sangat masuk akal, karena Ibrahim diperkirakan tiba di wilayah tersebut pada usia yang sangat senja, setelah istrinya, Sarai, meninggal dunia. Jadi sebutan yang dituakan bukan sekedar gelar kehormatan, tapi juga deskripsi harfiah dari kondisi sang pendatang saat itu. Tepat. Jadi dia mencoba membangun narasi personal di balik nama itu ya. Bukan lagi figur mitologis yang abstrak, tapi seorang manusia dengan kisah hidup. Seorang duda tua yang melakukan perjalanan epik, tiba di tempat baru, dan begitu dihormati sehingga status dan kondisinya menjadi namanya yang baru, Puang Matua. Tepat sekali. Dan ini memunculkan pertanyaan yang sangat dalam tentang bagaimana tradisi lisan dan keyakinan lokal bisa berinteraksi dengan figur-figur dari agama Samawi. Biasanya kan kita bicara soal sinkretisme ya, pencampuran gitu. Betul, atau kita bicara soal pengaruh budaya. Tapi klaim Hendrik di sini jauh lebih radikal. Ini bukan pengaruh, ini adalah identifikasi satu ke satu. Dia tidak bilang Puang Matua mirip Abraham, dia bilang Puang Matua adalah Abraham. Jadi pilar pertama menghubungkan tempat yaitu Tanah Raya dengan Tanah Timur. Pilar kedua ini menghubungkan tokoh sentral dari narasi Abrahamik dengan tokoh sentral dalam kepercayaan lokal. Dua benar ini mulai dijalin jadi satu permadani cerita yang sama. Benar. Ini langkah yang krusial dalam argumennya. Dengan menyamakan Puang Matua dengan Ibrahim, ia menciptakan jembatan personal dan spiritual yang melintasi ribuan kilometer dan ribuan tahun. Kehadiran Ibrahim di tanah itu, menurutnya, begitu berdampak sehingga ia terintegrasi ke dalam panteon lokal, bahkan menjadi figur utamanya. Klaim ini benar-benar menantang pemisahan tegas yang biasa kita buat antara sejarah keyakinan Nusantara dan narasi besar agama-agama dunia. Dan tantangannya nggak berhenti di situ. Setelah bahasa dan kepercayaan, Hendrik bahkan membawa bukti yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Ini pilar ketiganya yang paling visual, seni ukir. Betul. Dia beralih dari yang abstrak ke sesuatu yang material, sesuatu yang bisa kita bandingkan secara visual. Dan pernyataannya di sini tidak kalah beraninya. Saya kutip langsung dari sumbernya ya. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang paling mirip ukirannya dengan Toraya selain ukiran kuno orang Arab. Itu klaim yang luar biasa absolut. Tidak ada tempat lain di muka bumi. Dia benar-benar yakin dengan kemiripan ini. Ini bukan lagi soal interpretasi teks, ini soal bentuk dan pola visual. Tepat. Klaim artistik ini berfungsi sebagai semacam bukti fisik dalam argumennya. Dia seolah mengatakan, kalau kalian tidak percaya dengan hubungan bahasa dan kepercayaan, lihat saja ukiran mereka. Ini menyiratkan adanya transfer budaya, transfer teknologi, atau gaya artistik atau bahkan migrasi sekelompok orang yang membawa tradisi seni mereka dari Arab kuno ke Sulawesi. Dari sudut pandang arkeologi dan sejarah seni, ini pernyataan yang sangat besar. Dan ini jadi makin dalam kan, karena ternyata koneksi ini bukan cuma soal seni untuk hiasan, tapi langsung menyentuh soal siapa yang berhak jadi bangsawan di Toraja. Sumber ini menyebutkan bahwa seseorang tidak dianggap bangsawan jika tidak memiliki darah Toraya. Nah, di sini semua potongan puzzle-nya mulai menyatu dengan sangat rapi. Ingat tadi, Toraya diterjemahkan sebagai orang timur. Iya, orang dari timur. Sekarang, frasa darah Toraya berarti darah orang timur. Tiba-tiba, konsep orang timur bukan lagi sekedar nama geografis, tapi menjadi penanda garis keturunan yang paling prestisius dalam struktur sosial mereka. Ini langkah yang sangat cerdas dalam argumennya. Dia mengikat tafsir bahasanya langsung ke struktur sosial dan genealogi masyarakat Toraja. Jadi bangsawan berarti menjadi keturunan dari para pendatang timur ini. Dengan kata lain, legitimasi kekuasaan mereka berakar pada narasi kedatangan leluhur dari Timur Tengah ini. Tepat sekali. Ini membuat hipotesisnya menjadi sangat personal bagi masyarakat Toraja itu sendiri. Bukan lagi soal sejarah kuno yang abstrak, tapi tentang siapa nenek moyang mereka, tentang asal-usul status sosial mereka hari ini. Betul. Hendrik bahkan melangkah lebih jauh dengan menyinggung sebuah keyakinan spesifik, bahwa ada cucu ke-9 dari baginda Nabi yang datang dan menetap di sana, dan dialah yang menjadi cikal bakal garis kebangsawanan itu. Wow, jadi ini bukan lagi soal sejarah kuno yang abstrak, ini langsung menyentuh soal identitas dan status sosial di Toraja hari ini. Dan ini disajikan olehnya sebagai sebuah ajakan,
Sebuah panggilan bagi masyarakat Toraja untuk meneliti kembali sejarah mereka sendiri. Seolah-olah dia berkata, lihat, kunci dari status kebangsawanan dan identitas kalian mungkin ada dalam kisah ini. Coba gali lebih dalam manuskrip dan cerita lisan kalian. Ini mengubah hipotesisnya dari sekedar teori akademis menjadi sebuah pemicu untuk penemuan jati diri komunal. Jadi kalau kita rangkum, kita punya 3 potongan puzzle yang kuat dari Andy Hendrik. Pertama, nama tempatnya. Tanah Raya sama dengan Tanah Timur. Kedua, tokoh sentralnya, Puang Matua sama dengan Nabi Ibrahim. Dan ketiga, jejak visualnya di seni ukir yang diperkuat oleh struktur sosial kebangsawanan, darah Toraja. Semuanya menurut dia menuju ke satu arah. Benar. Dan dia sepertinya sadar betul betapa provokatifnya gagasan ini. Dalam teksnya, dia menggunakan sebuah analogi yang menarik untuk meredam potensi konflik. Dia menyebutkan perbandingan antara simbol ukiran Toraja, Pabare Alo, dengan simbol Surya Majapahit. Apa tujuannya dia membawa-bawa Majapahit ke dalam diskusi ini? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa membandingkan budaya dan mencari keterkaitan itu bukan hal baru dan tidak harus menimbulkan kemarahan. Dia bilang, orang tidak marah ketika simbol Toraja disandingkan dengan simbol Majapahit yang notabene dari Jawa. Oke. Dengan analogi itu, dia menyiratkan bahwa gagasannya untuk menyandingkan budaya Toraja dengan budaya Arab juga seharusnya diterima dengan pikiran yang sama terbukanya. Dia memposisikan dirinya bukan sebagai orang yang ingin merusak identitas, tapi memperkaya pemahaman tentang lapisan-lapisan sejarahnya. Jadi ini bukan tentang menggantikan identitas Toraja dengan identitas Arab, tapi tentang menambahkan satu lapisan sejarah baru yang mungkin selama ini terlupakan atau terabaikan. Tepat. Dan penting untuk menggarisbawahi tujuannya yang dia sebutkan sendiri secara eksplisit. Pertama, untuk membuka cakrawala berpikir masyarakat Toraja tentang kemungkinan adanya keterkaitan ini. Kedua, untuk mendorong penelusuran lebih lanjut yang berbasis fakta, seperti manuskrip kuno. Jadi, dia melemparkan hipotesis ini ke publik bukan sebagai kebenaran final, melainkan sebagai titik awal sebuah penyelidikan bersama, sebuah pemicu diskusi. Oke, setelah kita mengikuti semua jejaknya, hipotesis Andy Hendrik ini memang luar biasa. Kita telah menjelajahi 3 pilarnya, nama Toraja sebagai orang timur, identifikasi Puang Matua sebagai Nabi Ibrahim, dan klaim kemiripan seni ukir yang terikat pada garis keturunan bangsawan. Sebuah narasi yang dirangkai dengan sangat menarik dari benang-benang linguistik, budaya, dan keyakinan. Ini adalah perspektif yang menantang kita untuk melihat kembali sejarah dengan kacamata yang berbeda. Benar juga, kita seringkali berpikir peradaban kuno itu terisolasi, padahal mungkin mereka jauh lebih sering berinteraksi dan melakukan perjalanan jauh daripada yang kita bayangkan. Dunia kuno mungkin jauh lebih terhubung dari yang kita duga. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Teks ini kan diakhiri dengan harapan agar masyarakat Toraja menggali sendiri sejarah mereka, seolah-olah semua buktinya tersimpan dalam tradisi lisan, dalam manuskrip keluarga, dalam ukiran di rumah tongkonan mereka. Sebuah ajakan untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri? Betul. Dan ini pertanyaan untuk Anda. Jika identitas sebuah komunitas itu sebagian besar dibentuk oleh cerita tentang dari mana leluhur mereka berasal, apa artinya bagi identitas itu ketika negeri asal yang jauh tersebut tiba-tiba diidentifikasi ulang dengan sangat spesifik? Bagaimana sebuah narasi asal-usul yang baru atau yang dihidupkan kembali dapat membentuk kembali pemahaman sebuah komunitas tentang apa makna rumah dan siapa diri mereka sebenarnya hari ini?